Jadi untuk Poco Village Roadshow 2023 di Denpasar sendiri itu adalah rangkaian acara roadshow dari Poco di tahun ini yang ketiga. Jadi sebelumnya itu kita sudah di Makassar dan juga di Banjarmasin, dan kita akan menuju ke 8 kota besar lainnya di Indonesia itu sendiri. Nah, dari teman-teman media atau rekan semua, Blit dan Bob, sebelumnya ada yang udah kenal sama Poco atau belum nih? Kira-kira? Udah. Seberapa tahu tentang Poco kira-kira? Atau misalnya dari produk yang terakhir di launching sama Poco, tahu nggak kira-kira apa? Nih, sepatu. Ya, betul. Produknya itu adalah F5. Kita baru munculkan di bulan Juni kemarin di tanggal 27, dan kita berhasil dalam waktu 24 jam itu sudah terjual 10.000 unit. Itu pencapaian sangat luar biasa dari Poco Indonesia itu sendiri. Nah, Poco sebagai trendsetting lifestyle technology brand, jadi melalui semangat besarnya di Pokoknya Beraksi yang kita sebut, hadir di kota Denpasar itu untuk menjalin ya komitmen salah satu dari Poco sendiri untuk mengakrabkan diri dan juga kepada teman-teman media ataupun Poco fans yang tentunya berada di wilayah Denpasar atau Bali. Nah, di hari ini sebelum kita mulai acara, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Bung Andi Renren selaku Head of Marketing dari Poco Indonesia, dan juga ada Mas Jackson selaku Product Marketing dari Poco Indonesia yang akan menjelaskan tentang dan sharing juga terkait Poco sebagai trendsetting lifestyle technology brand dan juga produk-produk fearless dari Poco di tahun ini tentunya. Baiklah, tanpa berapa lama kita akan manggil Bung Andi untuk maju ke depan dan sharing tentang Poco sebagai sebuah brand yang lebih dari sekedar smartphone. Untuk Bung Andi, oke, jadi karena Bung Andi sedang berada di belakang di toilet, kita akan sebentar. Dari mohon maaf lagi dengan Bung siapa? Maha. Mbak Bung Maha. Maha. Maha, Bung Maha dari media mana? Patrolipos.com. Oke, Patrolipos. Berarti dari dulu sampai sekarang sudah mengikuti Poco atau gimana, Bung? Enggak sih, cuman tahu aja, terus sempat ditawarin waktu mau ngambil ini, sempat ditawarin Poco. Oh, oke. Jadi tapi sekarang HP-nya Poco. Enggak. Atau dari rekan media ada yang pakai HP Poco nggak? Mungkin yang gamer kali pakai. Iya, betul. Jadi dari Poco sendiri juga dari hari kemarin kita juga udah berkunjung juga ke media visit kepada salah satu rekan media juga yang di Bali, dan insight-nya dari mereka ternyata sungguh luar biasa ya. Pemuda-pemuda anak muda di Bali yang penuh dengan ruang ekspresi yang luas tentunya, ternyata banyak sekali dari mereka itu masuk ke kancah e-sport juga ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya dari rekan media juga misalnya ada insight terkait dengan aktiviti-aktiviti dari anak-anak muda Bali, tentunya boleh banget nanti kita sering-sering bareng. Setelah ini mungkin kita ngobrol bareng juga, diskusi bareng juga terkait kira-kira apa nih yang bisa kita kolaborasi bersama dengan Poco ataupun dari rekan-rekan media semuanya. Terutama kalau misalnya ada hal yang berhubungan dengan Poco, tentunya bisa langsung ke saya. Mungkin dari teman-teman atau rekan media di sini yang sudah hadir dan langsung dihubungi oleh saya, nanti bisa langsung aja hubungi saya kalau misalnya ada pertanyaan terkait Poco ataupun produk-produk Poco ataupun strategi Poco sebagai trendsetting lifestyle technology brand. Boleh langsung menghubungi saya, Trio. Nanti kalau misalnya ada yang belum punya kontaknya, bisa langsung di belakang juga bisa langsung hubungi saya. Nah, kalau misalnya ini kan, kalau misalnya roadshow Poco 2023 di tahun ini itu kebetulan adalah tahun ketiganya dari Poco itu sendiri nih. Kalau misalnya untuk hadir di Denpasar. Kalau misalnya dari acara sebelumnya, ada yang pernah datang atau belum nih? Atau baru semua nih? Baru, rata-rata baru semua nih berarti. Ya.
yang sebelumnya hadir di Poco, acara Poco belum pernah berarti? Belum pernah. Cuma yang tahu tentang Poco pasti ada tadi, ya Bu. Ini juga sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang udah ada Bung Andi yang sudah siap selaku dari Poco Indonesia yang akan menjelaskan tentang Poco sebagai trendsetting lifestyle teknologi brand. Silakan Bung Andi dan juga Pak. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bung Andi. Aduh, ada beberapa yang sudah pernah saya lihat mengenal Poco. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu sama sekali atau belum pernah datang di acara kita. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Andi Rendra. Saya biasa dikenal dengan Bung Andi sebagai Head of Marketing dari Poco Indonesia. Dan Poco sekarang itu sudah menjadi brand independen. Di tahun 2018 kita itu adalah sebuah series dari brand Xiaomi. Kita menghadirkan sebuah series yang namanya Pocophone F1. Ada yang tahu Pocophone F1? Tahu? Oke. Pocophone F1 itu hadir sebagai bentuk jawaban kita kepada para pengguna produk kita, di mana mereka pada saat itu ingin sekali menghadirkan sebuah smartphone yang hanya fokus kepada performa. Dan hadirlah Pocophone F1. Dan sebagai hadirnya Pocophone F1 pada saat itu bukan hanya menggebrak di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena Pocophone F1 di Indonesia saja pada saat penjualan pertamanya itu berhasil terjual ludes dalam waktu, ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Berapa? 24 jam. 1 minggu? 12 jam. 12 jam? 1 jam. 1 jam? Oke. 10 detik. 10 detik. 10 detik langsung ludes. Berapa unit, Pak? 10 detik. Ribuan lebih kalau nggak salah. Ribuan lebih. Kalau saya bisa recall sekitar 4.000 unit. Itu penjualan pertama. Dan kenapa kita menjadi brand independen? Karena pada saat series pertama Pocophone F1 itu sangat diterima oleh masyarakat bahkan seluruh dunia. Dan di tahun 2021 Poco di Indonesia itu menjadi tonggak sejarah kita karena di situ kita sudah menjadi brand independen. Menjadi brand independen, kami harus menjadi sesuatu yang beda di antara brand-brand smartphone yang lain. Kami harus memiliki value. Apa value Poco? Poco itu harus menjadi brand yang bold, yang disruptive dan different. Harus menjadi brand yang berani, berbeda, dan juga memusik. Apa yang kita lakukan? Nah, yang paling pertama adalah kita menargetkan target audiens yang sangat niche. Kami tidak menargetkan smartphone Poco itu untuk kalangan semua orang. Kami menunjukkan semua smartphone kami hanya kepada orang-orang yang ingin sebuah performa paling tinggi dari smartphone, yang dia ingin menjadi orang-orang yang beda. Gue nggak pengen sama nih, handphone gue nggak pengen sama yang lain gitu. Gue nggak butuh desain, gue nggak butuh display, gue nggak butuh hal-hal yang lainnya. Kamera adalah bonus bagi gue, dan itulah orang-orang target audiens kami. Kami menargetkan, kalau bisa dilihat, adalah orang-orang yang sama dengan value kami. Cool, beda, anti mainstream, dan rata-rata ya yang menitik beratkan pada sebuah performa atau tech enthusiast. Sehadir kita sebagai brand independen, setelah kita sukses di F series, atau kita bilang
Fearless series, kita juga pengen menghadirkan lebih banyak opsi kepada para pengguna. Jadi di kurun waktu perjalanan dari tahun 2018 sampai sekarang, Poco sudah menghadirkan 4 series. Yang awalnya Poco itu adalah sebuah series, sekarang Poco sudah menghadirkan beberapa series. Yang pertama ada F series. Ini kita sebut dengan Fearless series. Ini kita tujukan buat siapa? Buat orang-orang yang ingin mendapatkan the latest teknologi dari sebuah smartphone. Terus kita ada X series. Kita menyebutnya Extreme series. Ini kita tujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang rata-rata hampir kebanyakan harinya dia menghabiskan untuk bermain game. Ada M series. M series ini adalah kita menyebutnya Max series karena rata-rata untuk di kelas M series ini kita menunjukkan buat anak-anak Gen Z, orang-orang milenial, orang-orang yang berjiwa muda, yang nggak pengen sama, gue pengen tampil beda. Dan oleh karena itu, ternyata pada saat kita menghadirkan 3 series ini, banyak sekali masukan-masukan dari pengguna. Bung Andi, gue suka dengan value-nya Poco, tapi gue bukan orang yang selalu mencari performa. Gue pengen nanti beda. Gue pengen beda. Makanya dengan itu kita menghadirkan C series. Kita sebutnya Cool series. Ini kita hadirkan buat orang-orang yang ingin mendapatkan entry level dengan value-nya Poco. Paham ya sampai sekarang? Sampai di sini series kita ada 4. Ada apa tadi? Cool, Max, Extreme, Fearless. M ya, Max series, jangan itu dong. Dan F series. Oke. Nah, habis itu setelah kita sukses untuk mendatangkan sebuah smartphone, sebenarnya Poco Indonesia tidak ingin dikenal hanya sebagai smartphone brand, tapi kami ingin menjadi trendsetting lifestyle teknologi brand. Apa artinya? Artinya kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan secara komunikasi yang berhubungan dengan komunitas-komunitas yang juga niche. Karena target audiens kita tadi sangat niche, orang-orang yang benar-benar hanya ingin menggunakan performa. Kita juga represent kepada komunitas-komunitas yang juga niche. Contohnya apa? Seperti ada komunitas skateboard, sport, kita pilih yang ekstrim, skateboard. Musik, kita pilih yang side stream musik. Contohnya apa? Rap, hip hop. Terus art, kita pilih yang niche juga. Contohnya graffiti, visual artist yang dia punya karakter-karakter sendiri. Dan beberapa komunitas-komunitas seperti riding, custom riding, hal-hal yang emang kita fokusin, yaitu komunitas-komunitas yang sangat niche. Dan bukan hanya itu, sebagai brand kami memiliki campaign yang namanya Poconya Beraksi. Poconya Beraksi ini adalah sebuah campaign atau ajakan, paling simpelnya adalah ini yang membuat kami tim marketingnya Poco Indonesia itu menjadi bekerja. Kenapa? Karena kalau kita cuma datang di Indonesia untuk jualan produknya udah laku. Penjualan pertama 10 detik F1. Nanti ada yang baru kita launching. Itu juga luar biasa hasilnya. Pada saat kita ada Poco X3 NFC, ada yang tahu Poco X3 NFC? X series itu pertama kali kita mengadakan X series. Penjualan pertama 25.000 unit dalam waktu 5 menit. Minggu depannya penjualan kedua 25.000 unit lagi dalam waktu 10 menit. Pada saat kita menghadirkan Poco M3 50.000 unit dalam waktu 5 menit. Kita bilangnya 5 menit.
Padahal 2,5 menit, gak enak sama brand lain. Serius. Kita gak enak sama brand lain. Karena kalau misalnya kita cuma pengen jualan, bos, produk kita udah jalan. Ini yang kita lakukan, pokoknya berhasil. Ini adalah ajakan, sebuah ajakan buat kamu muda, Gen Z, untuk berani mewujudkan mimpi. Karena kami